Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai siklus hidup makhluk hidup dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Nasihah, NIM 20321005. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizkaranum, NIM 20321041. Perkenalkan, nama saya Budi Rizky, NIM 20311056. Langsung saja saya akan menerangkan mengenai siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup atau daur hidup dialami oleh semua makhluk hidup. Siklus hidup adalah proses yang dialami oleh makhluk hidup dimulai sejak awal hidup, lalu tumbuh dan berkembang menjadi makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Siklus hidup dimulai saat kelahiran atau menetas, kemudian bertambah besar dan menjadi dewasa. Siklus hidup akan berakhir ketika makhluk hidup tersebut mati. Berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Yang pertama yaitu siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis, merupakan siklus hidup hewan yang perubahan bentuk tubuh hewan itu hampir sama dengan induknya. Contoh hewan yang memiliki daur hidup tanpa metamorfosis ini adalah golongan reptil, ikan, ayam, burung, dan golongan mamalia. Yang pertama adalah siklus hidup ayam. Beberapa hewan seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam dierami oleh induknya selama 21 hari. Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan bulu halus pun lama-kelamaan menjadi tebal, sama seperti induknya, dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak menghasilkan telur. Dari telur inilah siklus hidup ayam dimulai. Demikian seterusnya. Yang kedua adalah siklus hidup kucing. Kucing merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bayi kucing berada di dalam perut induknya selama lebih kurang 3 bulan. Setelah itu anak kucing lahir tetapi belum dapat bergerak dengan lincah dan makan sendiri. Bayi kucing menyusu induknya dan dapat makan makanan lain setelah berumur lebih 1 bulan. Dari lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah. Gerakannya semakin lincah dan sudah dapat mencari mangsa sendiri. Di sini dapat disimpulkan bahwa ayam, kucing itu termasuk ke dalam siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis, yaitu hewan tersebut perubahan bentuknya hampir sama dengan induknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kucing, ayam itu jika lahir dari induknya maka bentuk tubuhnya sama seperti induknya. Yang kedua adalah siklus hidup hewan mengalami metamorfosis, yaitu daur hidup sekelompok hewan yang lahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk yang bertahap sampai dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya adalah seperti sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, jangkrik, capung, belalang, semut, dan sebagainya. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan juga pupa atau pompong. Tahap metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dan
juga dewasa. Contohnya adalah siklus hidup kecoa. Metamorfosis kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan selanjutnya dewasa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetas akan menjadi nimfa. Dari telur kecoa menetas menjadi nimfa perlu waktu 30 sampai 40 hari. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa, tetapi ukuran nimfa ini lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa kemudian menjadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa setelah 5 sampai 6 bulan. Nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Setelah dewasa, kecoa akan bertelur dan telur tersebut akan menetas. Tahapan perubahan bentuk akan berulang lagi. Selanjutnya adalah siklus hidup belalang. Metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, selanjutnya adalah belalang dewasa. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10 sampai 300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti di daunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih, belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali, sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Selanjutnya yang kedua adalah metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu telur, larva, pupa atau pembobong, dan selanjutnya dewasa. Misalnya seperti kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Yang pertama adalah siklus hidup kupu-kupu. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15 sampai 20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktu, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan baik. Selanjutnya adalah siklus hidup nyamuk. Siklus hidup nyamuk ini melalui 4 tahapan siklus hidup, yaitu telur, larva atau jentik, selanjutnya pupa atau kepompong, dan selanjutnya dewasa. Dari keempat tahapan tersebut, 3 tahapan pertama menjadikan nyamuk hidup dan berkembang di permukaan air. Telur nyamuk biasanya diletakkan di permukaan air. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas akan menjadi larva atau jentik. Selanjutnya, jentik berubah menjadi pupa, perlu waktu 1 sampai 2 hari saja. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara, tidak lama kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk melanjutkan hidupnya. Nyamuk perlu waktu 3 sampai 10 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dan telur sampai dewasa. Selanjutnya adalah siklus hidup lalat. Siklus lalat dimulai dari telur. Telur-telur yang dihasilkan diletakkan di tempat-tempat timbunan sampah dan di atas makanan yang terbuka. Dalam waktu sekitar 12 sampai 24 jam, telur-telur itu menetas. Setelah telur-telur itu menetas menjadi larva atau belatung, bentuknya seperti cacing kecil. Pada umumnya larva berkembang di kotoran yang basah dan makanan yang membusuk. Setelah beberapa waktu 4 sampai 7 hari, larva akan tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Bentuk pupa lonjong berwarna coklat tua. Selanjutnya lalat dewasa akan keluar dari dalam pupa. Selanjutnya adalah siklus hidup katak. Siklus hidup katak ini dimulai dari telur. Telur katak diletakkan di dalam air.
telur katak menetas menjadi bertubuh atau kepompong yang tumbuh dan hidup di kecebong yang tumbuh dan hidup di air, memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Berudu bernafas dengan insang. Kemudian pada berudu tumbuh sepasang kaki belalang dan disusul sepasang kaki depan. Semakin lama ekor katak semakin memendek. Kecebong tumbuh dan berubah menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak tidak tampak lagi. Katak muda berubah menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Pada tahap katak dewasa lebih sering berada di darat dan kembali lagi ke air untuk bertelur lagi. Dari telur hidup katak yang baru dimulai lagi. Jadi di sini dapat disebutkan bahwa siklus hidup hewan kecoa belalang itu termasuk ke dalam siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tetapi tidak sempurna karena tidak mengalami tahap larva dan juga tahap kepompong. Sedangkan hewan kupu-kupu, nyamuk, lalat dan juga katak tersebut merupakan contoh siklus hidup mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami tahap telur, larva, pupa dan juga dewasa. Hewan-hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna karena hewan-hewan tersebut lahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya. Selanjutnya materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan akan disampaikan dengan misalnya. Kemudian perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Secara garis besar perkembangbiakan material dan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Satu, perkembangan hewan secara generatif. Perkembangan secara generatif terjadi karena adanya perubahan zat oleh sperma. Berdasarkan caranya, tumbuhan hewan dibedakan menjadi dua. Satu, tumbuhan hewan tubuh atau fertilisasi eksternal. Tumbuhan di luar tubuh terjadi karena gabungan zat telur dan sperma di luar tubuhnya. Contohnya pada ikan dan katak. Dua, tumbuhan dalam tubuh atau fertilisasi darah. Tumbuhan dalam tubuh artinya penggabungan zat telur dan sperma terjadi dalam tubuhnya. Tumbuhan di dalam tubuh terutama terjadi pada kelompok reptilia, melata dan mamalia. Perkembangbiakan saat kawin pada hewan dibedakan menjadi tiga. Satu, hewan yang berkembangbiak dengan bertelur atau pupa. Dua, hewan yang berkembangbiak dengan melahirkan atau membuka. Tiga, hewan yang berkembangbiak dengan telur melahirkan atau membuka. B, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Satu, membelah diri. Membelah diri terjadi pada hewan besar. Satu, perkembangbiakan dengan cara membelah diri dimulai dengan pembelahan inisa menjadi dua. Kemudian diikuti dengan membelahnya cairan sel inisa yang akhirnya akan terbentuk dua sel baru. Membelah diri dilakukan oleh amoeba, protozoa, paramecium dan virus. Dua, tunas. Tunas terjadi di mana calon anak akan menjadi dari bagian samping tubuh induknya. Pelemahan calon anak akan menjadi besar dan memisahkan diri dari tubuh induknya. Contohnya pada anemonen laut dan hidra. Tiga, fragmentasi. Fragmentasi terjadi melalui fragmen atau potongan-potongan dari tubuhnya sendiri. Fragmen atau potongan ini akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya planaria, cacing pipit, cacing pijat dan orangera. Empat, partegenesis. Partegenesis merupakan perkembangan biakan hewan secara vegetatif alami. Betina akan memproduksi telur tanpa ada pembuahan dengan sel jantan. Contohnya pemodul pada muka air. Dua, perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya dibaca oleh Dewi Alek. Perkembangbiakan tumbuhan. Secara garis besar, perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu dilakukan melalui proses penyadukan dari pembuahan. Salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penyadukan adalah pada tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Yang pertama, pembuahan pada perkembangbiakan biji tertutup atau
dalamnya. Dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin inilah yang paling berperan dalam proses perkembangbiakan generatif tumbuhan berbiji tertutup. A. Bunga sebagai organ reproduksi. Bagian bunga yang indah dan berwarna cerah adalah mahkota bunga. Bagian bunga yang lain adalah kelopak bunga. Bagian ini terletak di bagian terluar bunga. Fungsinya untuk membungkus dan melindungi mahkota bunga pada saat bunga masih kuncup. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau dan bersama-sama mahkota bunga melindungi alat perkembangbiakan. Kelopak dan mahkota bunga akan membentuk perhiasan bunga. Alat perkembangbiakan juga terdapat di dalam bunga. Alat perkembangbiakan jantan berupa benang sari, sedangkan alat perkembangbiakan betina berupa putik. Bagian-bagian bunga tersebut tumbuh pada ujung suatu tangkai yang disebut tangkai bunga. Umumnya, benang sari berukuran lebih tinggi daripada putik. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Pada kepala sari terdapat kota yang merupakan tempat pembentukan serbuk sari. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah dengan bakal biji di dalamnya. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Itulah sebabnya bagian bakal buah terlihat mengembung. B. Penyerbukan. Bunga merupakan organ tumbuhan yang akan menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji dan di dalam biji tersebut terdapat calon tumbuhan baru. Buah, biji, dan calon tumbuhan baru hanya akan terbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Kepala putik harus mampu menahan serbuk sari yang jatuh dan menempel di atasnya. Oleh karena itu, permukaan kepala putik biasanya lengket. Peristiwa menempelnya serbuk sari ini pada kepala putik inilah yang dinamakan penyerbukan atau persarian. Berikut akan dibahas macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dengan faktor luar yaitu angin, serbuk sarinya kering atau ringan dan mahkota bunganya kecil. Contohnya yaitu jagung dan rumput-rumputan. Yang kedua, hewan. Contohnya serangga, burung, kelelawar. Bunga yang menghasilkan madu atau mengeluarkan aroma. Contoh bunga astar dan kamboja. Air. Tumbuhan yang habitatnya di dalam air. Contoh hidrilla. Selanjutnya manusia. Tumbuhan vanili. Manusia. Tumbuhan vanili salak. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain. Bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun tumbuhan tersebut masih satu jenis. Penyerbukan basta. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas atau jenisnya. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji atau terbuka atau gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka ini memiliki sel kelamin jantan atau gamet jantan dan sel kelamin betina atau gamet betina. Contohnya pada tanaman ini yaitu pinus, damar, melinjo, dan lain-lainnya. Alat reproduksi tumbuhan ini adalah konus atau strobilus. Pembuahan yang terjadi pada tanaman gymnospermae dinamakan pembuahan tunggal karena semua biji sperma bersatu dengan ovum yang kemudian berkembang menjadi embrio. Secara garis besar, mekanisme reproduksi generatif tanaman gymnospermae ini diawali oleh pembentukan konus. Di dalam konus jantan terdapat banyak atredium yang mengandung sel-sel induk serbuk sari. Sel-sel induk ini membelah secara meiosis, yang artinya dari setiap induk terbentuk 4 butir serbuk bersayap yang haploid. Bagian konus betina terdapat banyak archegonium yang di dalamnya masing-masing terdapat satu sel induk lembaga. Sel induk lembaga tersebut membelah secara meiosis menjadi 4 sel yang haploid. Dari keempat sel tersebut ada 3 diantaranya yang akan mati, sedangkan yang satu akan tetap hidup sebagai sel telur. Kita bisa menyimpulkan bahwa sel
sel telur yang dihasilkan oleh konoskina tanaman gimnosperma ini hanya 1 bukan 4. B. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Secara vegetatif tumbuhan tidak mengalami perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini berasal dari tubuh tumbuhan yang akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dengan alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami tidak mengalami masa penyebukan atau perkawinan dan dilakukan secara alami atau tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami sebagai berikut. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang itu merupakan bagian tubuh batang atau akar yang mengembang di dalam tanah. Bagian ini merupakan bagian untuk menyimpan cadangan makanan dan berkembang biak. Yang kedua umbi lapis. Coba kalian amati tanaman bawang. Batangnya sangat pendek, lentur dan buah dari bawang tersebut memiliki banyak lapisan. Lapisan ini berbentuk siung. Siung ini akan menghasilkan tunas baru bagian bawah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara dilapis banyak tumbuh di daerah yang tidak terlalu banyak air. Yang berkembang biak dengan cara dilapis selain bawang merah adalah bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan loncang. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar merupakan perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar akan menyimpan cadangan makanan sehingga jika kita cabut tanamannya yang berkembang biak dengan umbi akar, akarnya akan mengembang dan panjang. Dan selanjutnya akar tinggal atau rizoma merupakan perubahan akar yang menggelembung di dalam tanah. Akar tersebut tumbuh menjadi batang dan daun. Akar selain sebagai tempat berkembang biak juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Selanjutnya tunas. Coba kalian amati tumbuhan pisang. Pohon pisang yang sudah besar, di sampingnya ada pohon pisang kecil. Pohon pisang kecil inilah yang disebut sebagai individu baru. Calon individu baru ini dinamakan tunas. Selain pisang, pohon yang dapat berkembang biak dengan cara tunas adalah tumbuhan tebu, tumbuhan bambu, dan tumbuhan aglonema. Selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas tumbuhan yang tumbuh pada tepi dan kemudian akan tumbuh akar. Contohnya cacar bebek. Pada cacar bebek tumbuh tunas yang berada di pinggir danau yang memiliki akar. Di pinggir daun yang memiliki akar. Dan inilah yang kemudian akan menjadi individu baru. Selain cacar bebek, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif yaitu kesemek dan sukun. Selanjutnya stolon atau geraki. Stolon adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan memiliki batang kecil yang dapat menjalar di atas permukaan tanah dan buah terdapat pada ujung batang tersebut yang dapat digunakan sebagai calon individu baru. Selain stroberi, tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara stolon yaitu rumput teki, arbei, dan pegagam. Selanjutnya spora. Spora merupakan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut dan bertindak sebagai alat untuk berkembang biak. Tumbuhan ini hidup di daerah yang lembab. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah ada lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada tumbuhan dilakukan oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berbiji berkeping dua. Dilakukan dengan cara memotong daun tumbuhan hidup, dahan atau ranting dikuliti hingga bersih dan menghilangkan kambingnya. Contohnya yaitu ada jambu, rambutan, mangga, durian, dan jeruk. Yang kedua, okulasi atau menempel. Dilakukan dengan cara menempelkan
spekulasi memiliki tujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari kedua tanaman untuk mendapatkan tanaman baru. Contohnya ada tumbuhan mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Yang ketiga, stes. Stes dilakukan dengan cara menanam potongan bagian tertentu pada tumbuhan. Contohnya ada ubi kayu, tebu, dan kangkung. Yang keempat, mengente atau menyambung. Mengenten dilakukan dengan menyambung batang atas dengan batang bawah dari tanaman yang berbeda untuk memperoleh tanaman baru. Contoh ada ubi kayu yang berakar kuat dengan ubi kayu yang berbuah. Selanjutnya, kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan untuk mendapatkan varietas baru dari satu tumbuhan. Jaringan tersebut diambil dari daun, batang, akar, ataupun bagian tumbuhan lainnya. Melalui teknik ini dapat menghasilkan tumbuhan yang sangat banyak dalam waktu singkat. Yang terakhir yaitu membentuk, dilakukan dengan cara membengkokkan bagian cabang atau ranting dan memendamnya ke dalam tanah. Contohnya adalah alamanda, anggur, melati, dan apel. Jadi kami akan untuk sesi pertama kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih